Datuk Yusof serta keluarga para habaib, para sadis, para pesyek. Alhamdulillah hari sebenarnya tak mahu cakap, tapi saya tu kalau biar dia ada memang risau saya cakap dulu lah. Bahawa tuan dulu Alhamdulillah, mudah-mudahan majlis ini menjadi berkati Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan hendaklah kamu mempergauli dan akan istri-istri kamu dengan al-ma'ruf. Ma'ruf ni itu kebaikan. Saya tak mahu urusan keadaan yang berhurai lah. Dia saya nak sedikit menyampaikan dalam kitab Muhimah dalam satu ulama Al-Fatani yang Rahim menyebut satu hari setelah Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha dinikahkan oleh junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan Sayyidina Ali Karbalajah, maka diperintahkan oleh Rasulullah, ya Fatimah, pergilah ke rumah Sayyidina Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Sayyidina Asma bin Abu Bakar ni ialah kakak pada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa disuruh ya Fatimah pergi ke rumah Sayyidina Asma bin Abu Bakar? Karena Sayyidina Asma bin Abu Bakar berkahwin dengan Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala. Kita tahu ya, Sayyidina Zubair ada beberapa sahabat yang besar dan mendapat seorang putera namanya Abdullah bin Zubair. Dan semua ini pejuang-pejuang Islam fisabilillah dan orang-orang saleh dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Ya, jadi kenapa? Karena Sayyidina Asma bin Abu Bakar lebih tua daripada Sayyidina Aisyah. Sayyidina Zubair bin Awam pula sahabat yang agak tua juga, yang sama-sama awal dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Dia nak tunjukkan pada kita kalau berkahwin ini mesti berilmu. Tadi disuruh saya dan Fatimah Zahra pergi belajar. Bahawa kita tahu bahawa Sayyidina Fatimah Zahra orang yang suci, tidak ada kedatangan padanya haid sepanjang hidupnya, tidak pernah meninggalkan sembahyang kerana dia tidak ada kekotoran. Ya, bahal kita ni yang kata yang perempuan dan lelaki pun tinggalkan sembahyang. Ya, walaupun tak ada haid dah. Asyik. Kenapa juga disuruh oleh junjungan? Ya, kerana ini belajar. Disuruh untuk ilmu. Untuk ilmu dengan siapa? Dengan Asma bin Abu Bakar radhiyallahu. Maka salah satu yang saya dalam riwayat cerita tu, 3 perkara yang dilihat oleh Sayyidina Fatimah Zahra ketika sebelum Sayyidina Zubair balik, diletak satu air ni. Air ni ada sedikit macam daun-daun dalamnya. Ya, kena letak sikit. Isteri lah letak pada suami kan. Takkan nak suara kata solat. Letak. Yang kedua, letak air panas, air sejuk. Ada beberapa perkara lagi lah. Maka kita nak tanya oleh Sayyidina Fatimah Zahra, kenapa dia letak macam rumput di dalam air? Kerana Sayyidina Abdullah bin Zubair ni orang ahli perang, orang fasir. Dia banyak kejadian kasar. Jadi bila dia balik, dia mesti nak minum air haus. Maka apabila ada sedikit daun, dia minum sedikit demi sedikit. Tidaklah bungkuk minum, jadi sakit. Jadi minum sikit demi sikit demi sikit. Jadi insyaAllah kita balik kan, minta awak perempuan kita letak daun ke dalam. Yang kedua, kenapa letak air panas, air sejuk? Kerana zaman di Mekah, di Madinah ni kadang-kadang panas, kadang-kadang sejuk. Jadi kalau musim panas, dah ada air sejuk. Kalau musim sejuk, dah ada air panas. Kita balik, panas pun tak, sejuk pun tak. Jadi, ini menunjuk kelebihan. Hebatnya Sayyidina Asma binti Abu Bakar As-Siddiq adalah pasti dia ajar oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata putrinya, dia putri Sayyidina Aisyah. Hari ini pula junjungan Islam mendapat seorang menantu Sayyidina Ali pula disuruh putrinya belajar. Mudah-mudahan dia inilah yang harus kita lakukan pada ini zaman. Saya pernah itu ada jumpa Ketua Hakim Mahkamah Syar'i di Melaka. Kata tuan Hakim, takkan cukup dengan kahwin satu kursus je? Ya, tak cukup. Kerana orang perempuan, dan pegawainya berkata pada ini zaman banyak perpisahan dengan sebab gadget. Sebab gadget, ini pegawai besar Ketua Hakim Mahkamah Syar'i Melaka. Ketua Nalib ni tangan dia, dibawa pegawainya.
Richard ni banyak sekarang menjebak hai orang juga. Ini yang selalu ada selalu cerita tentang bahayanya gadget-gadget. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan cerita tadi, ya, kalau isteri kita tak dapat cerita ni, balik kena cerita pada isteri lah. Siapkan air panas, air sejuk, ada abang tadi ada tu. Sila-sila, start ambil balik, terbalik. Ambil yang kena siapkan. Siapkan tu isteri. Bukan isteri siap untuk suami dah. Jadi mudah-mudahan sedikit cerita yang dapat saya sampaikan. Kalau banyak kita nak dengar berusaha kita menyampaikan, dan lebih lengkap saya salam mudah kita doakan kepada Datuk Sok semoga diberkati Allah. Yang paling penting di zaman kesabaran. Rumah tangga paling penting sabar. Ya, kita lihat moyang-moyang kita, bapak kita boleh berkahwin bertahun-tahun, masa kahwin tak kenal. Isteri-isteri mak-mak kita, bapak kita tak kenal. Semua dilalui oleh keluarga. Tapi dalam tak kenal tu boleh bertahan 50-60 tahun sama anak cucu 23. Ya, apa lebih dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala ba'd. Ustaz Hafid ini selalu bagi keynote, kunci untuk kita lebih memahami lebih luas. Permulaan tadi dimulai dengan menukil firman Allah Subhanahu wa taala wa ansyurun bil ma'ruf. Disempurnakan ayat itu, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Kalimat ma'ruf ini dalam Al-Qur'anul Karim walaupun diartikan secara bahasa Melayu itu baik, tapi ia mempunyai maksud lebih daripada sekedar baik. Yakni maksud lebih daripada sekedar baik itu, kalau orang itu layak untuk diberi 10 ringgit, maka kalau diberi 15 ringgit itu namanya ma'ruf. Walaupun 10 ringgit itu baik, 15 ringgit pun baik, tapi karena memberinya lebih, itu maka diberi nama ma'ruf. Ma'ruf ini juga kebaikan yang kita memulainya, bukan menunggu orang memulai lalu kita membalasnya. Jadi kalimat ma'ruf ini lebih kepada kebaikan yang lebih daripada sekadarnya, baik kita membalasnya dengan lebih atau kita memulainya kebaikan tersebut. Bila ayat ini disebut oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim wa ansyurun bil ma'ruf, ini mempunyai dua maksud. Yang pertama adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ansyurun perintah. Dan setiap perintah itu taklif. Setiap perintah itu taklif. Artinya ada sesuatu yang mesti kita lakukan. Orang melakukan sesuatu karena dia daripada hatinya. Beza kalau orang itu melakukan sesuatu karena disuruh. Kalau disuruh ada tekanan. Kalau disuruh ada satu amanah untuk dia buat, tak boleh tidak karena sudah disuruh. Dalam kita berkahwin, dalam kita berkeluarga, itu konsepnya itu taklif. Konsepnya itu taat perintah. Konsepnya itu dipaksa untuk kita berbuat. Tidak boleh kita ikut suka-suka. Jadi dalam kita berkahwin ini, kalau tadi di penghujung diberitahukan sabar, memang bermula daripada kita saya terima nikah fulan binti fulan begini, itu sudah permulaan kita untuk menerima taklif itu sendiri. Bermula daripada akad tu kita kena sudah mula kita bersabar menjalankan perintah, bersabar dalam menjalankan perintah tersebut. Dan dalam hal ini yang diutamakan dalam hal ini adalah kepada laki-laki, karena yang menerima akad itu adalah laki-laki, yang diperintahkan berbuat baik dan laki-laki, yang diperintahkan memerintah kepada laki-laki, yang diperintahkan untuk melindungi laki-laki, segala-galanya adalah laki-laki. Oleh sebab itu, ketika Rasulullah SAW dalam Hajjatul Wada berpesan, istausu bin nisa'i khaira, saya berwasiat kepada kamu untuk berbuat baik kepada isteri-isteri kamu. Yang wasiat ini pun taklif juga daripada Nabi, kan? Perintah juga. Aku wasiat kepada kamu,
Yang diwasiatkan oleh Nabi SAW adalah istrinya sahabat, istrinya umatnya Nabi SAW. Walaupun bukan putrinya Nabi, bukan keturunannya Nabi, tapi karena ini menjaga istri itu taklif syar'i, satu amaran atau satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi wajib untuk menyampaikan dan memberitahukan kepada laki-laki bahwa perkawinan itu lebih kepada taklif. Artinya apa? Walaupun dia ada seronok, ada senang, ada gembira, ada romantik, ada happy, tapi jangan dikesampingkan taklifnya. Jangan itu mata sebelah daripada tanggung jawabnya, karena itu dasar dan asas pada pernikahan tersebut. Jadi orang menikah bukan hanya memikir seronoknya, tapi lebih dahulu kita mendahulukan taklifnya, supaya bila kita memikirkan tentang taklif, maka semuanya akan jadi seronok, hatta problem pun akan jadi seronok, sebab baru dia resmi menjalankan taklif dari Allah Subhanahu wa taala, karena ia nyata sebagai simbol ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada ayat tadi, fa in karihtumuhunna, kalau kamu tidak suka kepada dia, yakni kepada pasangan kamu, kepada istri kamu, fa in karihtumuhunna ini jika, bila dikatakan jika, tak semestinya tak mungkin berlaku. Tak, ini common berlaku, biasa berlaku. Kalau berlaku hal-hal yang tak elok dalam rumah tangga, ini hal yang sangat lumrah. Makanya dia beritahu fankarihtumuhunna, kalau kamu tidak suka atas apa yang berlaku dalam hal ini, masalah akhlak, masalah sikap, masalah mungkin kesabaran, fa'asa an takrahu syai'an wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Kadang-kadang atau ada kalanya kamu tidak suka kepada sesuatu dengan pasangan kamu, sikapnya, perbuatannya, mungkin mulutnya, mungkin tindakannya, fa'asa an takrahu syai'an wa ja'alallahu fihi khairan katsira, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan yang banyak pada sesuatu yang kamu tidak suka. Orang itu minum obat tidak suka karena pahit, tapi itu obat kesehatan, diminum juga, kan? Apa yang dicari? Kesehatan. Sama juga kita dalam kehidupan rumah tangga ini, bila berhadapan dengan sesuatu, tidak fokus kepada sesuatu yang menimbulkan yang bermasalah, tapi implikasi daripada sikap kepada hal yang tidak disukai olehnya, daripada simpanan kebaikan yang banyak yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang kita tidak suka. Keseimbangan untuk menilai dan membaca keadaan dalam kehidupan rumah tangga daripada hal-hal yang terjadi dengan melaksanakan tanggung jawab, walaupun hal itu terjadi, walaupun hal itu kita tidak menyukainya, daripada kebaikan yang banyak disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu ulang kalimat ini dalam penafsiran Syekh Muhammad Al-Syarawi. Katanya begini, kalau kamu tidak suka, tapi di sini pada kalimat tidak suka ini, walaupun ini ditujukan kepada laki-laki, pada hakikatnya adalah kepada perempuan juga, karena laki-laki dengan perempuan dalam kehidupan rumah tangga itu tidak dapat terpisahkan pada tanggung jawabnya yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kalau kamu tidak suka pada parangainya, tidak suka di sini dalam hal yang menguji emosi, mungkin pemarah, atau mungkin kurang dengar cakap, atau mungkin hal-hal yang bersifat kekurangan kepada sikap ataupun adab ataupun akhlak. Dan sekali lagi kita jangan mengharap kesempurnaan, karena kita pun tak sempurna. Jadi makanya dikatakan hubungan antara laki-laki itu adalah umpama pakaian yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita waja'alallahu fihi khairan katsira, maka bila kamu tidak suka kepada parangainya dan menguji emosi kamu, ada kalanya kamu tidak suka kepada sesuatu itu, tetapi Allah meletakkan pada hal itu kebaikan yang banyak. Maksudnya, jangan kamu sampai marah sampai kepada perpisahan, walaupun kamu tidak suka kepada sikapnya. Yani Allah Subhanahu wa taala simpan hubungan antara suami istri supaya berpanjangan, bukan karena tak ada masalah, justru karena ada masalah, justru karena banyak masalah. Kalau tak ada masalah, buat apa kita mau sabarnya di mana kalau tak ada masalah? Justru ada masalah itu yang kita perlu untuk bersabar. Kemudian wa ja'alallahu fihi khairan katsira, Allah akan meletakkan pada kesabaran kamu
pada sikap pasangan kamu kebaikan. Khairan, kata dokter, beliau mengatakan khairan ini katanya nakirah. Dalam bahasa Arab nakirah ini merujuk kepada segala jenis kebaikan di dunia dan juga di akhirat, saat ini dan masa depan. Khairan, mau sehat, mau sabar, mau pangkat, mau darjat, mau jalan keluar, mau ditolak bala oleh Allah, simpan segala baik sangka kepada Allah pada kebaikan yang digeneralkan oleh Allah untuk diberi kepada orang yang sabar dengan pasangannya. Khairan, yakni nakir mutlak, segala kebaikan. Data cukup khairan, kemudian tambah lagi kathira, banyak juga. Yang kata banyak pun dia juga. Budak kecil kalau diberi duit mungkin RM1. Kalau diberi RM10, wih banyak nih. Budak kecil diberi RM10, hanya banyak. Kalau orang remaja diberi RM10 biasa, bagi RM1,000 banyak RM1,000 bagi remaja. Bagi orang banyak duit kalau diberi RM100,000 pun kecil juga, bagi RM10 juta banyak. Jadi banyak itu mengikut level masing-masing itu beza. Kanak-kanak, remaja dan seterusnya. Ini yang bagi tahu banyak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mau bagi tahu berapa banyak menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa boleh meletakkan nominal pada banyak yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Artinya kita punya khayalan, kita punya bayangan, kita punya perkiraan tentang banyak pada kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sabar dalam kehidupan rumah tangganya. Kita tak ada macam-macam yang boleh mengira banyak dan besarnya pemberian tersebut. Jadi bila seseorang dalam kehidupan rumah tangga ini konsepnya seperti itu, baik laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya, bila ada hal-hal yang tidak disenanginya, maka dalam hal ini tidak berpikir bagi dia bila bermasalah hanya fokus kepada masalah, melainkan akan diimbangi dengan khairan katsira tadi itu yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, banyaknya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga ini disebabkan oleh kerana objektif perkahwinan, filosofi perkahwinan, hikmah disyariatkan perkahwinan kurang diberi perhatian daripada salah seorang atau kedua-dua sekali, sehingga hanya memahami perkahwinan, kawan kawin kita kawin, mak suruh kawin, ayah suruh kawin kita kawin. Kalau kita tak kawin, malu dengan kawan-kawan atau dah lama boyfriend girlfriend. Jadi daripada awal lagi bila salah dalam memahami konsep perkahwinan, maka kedepannya pun juga akan menjadi satu kekeliruan. Barang siapa yang awalnya itu sudah salah, penghujungnya pasti salah juga. Mulakan dalam perkahwinan itu daripada langkah yang betul. Kenapa disyaratkan perkahwinan? Kenapa lafaz kahwin itu masih mesti menggunakan lafaz yang Allah pilih? Kenapa perkahwinan itu sampai diwasiatkan oleh Nabi pada Hajjatul Wada? Kenapa sampai ada kalimat-kalimat yang halus dalam Al-Quranul Karim tentang masalah perkahwinan? Ini semua perlu dibaca, difahami, dihayati sebelum orang itu berkahwin, supaya bila berkahwin ready. Maknanya kalau nak perang itu dah latih dulu cara main pedang, cara memanah, masuk dalam medan perang tahu cara bermain. Tapi kalau di luar tak tahu cara berkuda, kemudian masuk dalam medan perang, belum naik kuda pun nak sempak dengan kuda pun dah kena tak tahu macam mana memulakan satu langkah dalam kehidupan nyata dalam dunia perkahwinan. Yang kedua, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang kesamarataan antara laki-laki dengan perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Yang satu tak akan mungkin sempurna tanpa yang lain. Katanya, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Yani walahunna mithlul ladzi 'alaihinna. Dan bagi perempuan istri hak yang mesti ditunaikan oleh suami, dan bagi istri juga wajib menunaikan hak suami. Jadi dua-dua kalimat itu disandarkan kepada perempuan. Perempuan punya hak kepada perempuan punya hak untuk dipenuhi oleh suaminya. Perempuan mesti memenuhi hak pada suaminya. Jadi ayat itu tidak bunyi begini. Perempuan punya hak untuk dipenuhi oleh suami. Suami punya hak untuk dipenuhi oleh perempuan. Bukan begitu ayatnya. Walaupun maksudnya sama.
perempuan punya hak untuk dipenuhi oleh suami. Perempuan mesti memenuhi hak suami. Bukan suami punya hak untuk dipenuhi oleh perempuan. Walaupun sama maksudnya kan. Tapi kenapa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sandarkan dua-duanya kepada perempuan? Disebabkan oleh karena satu memberikan perhatian kepada laki-laki, yang kedua adalah pada bahagian yang kedua perempuan terhadap laki-laki yang banyak cuek. Kenapa diingatkan dalam ayat ini perempuan wajib menunaikan hak pada suaminya? Bukan dikatakan suami punya hak pada perempuan. Karena ramai perempuan lebih fokus kepada haknya dan kurang memberi perhatian kepada hak pasangannya. Berbeda dengan laki-laki. Jangan seronok. Berbicara tentang umumnya. Berbicara tentang umumnya, tidak semua. Oleh sebab itu, kenapa kedua-dua dalam hal ini Allah sandarkan kepada perempuan? Karena pada bahagian yang kedua ramai perempuan yang kurang memberi perhatian untuk menunaikan hak suaminya, karena lebih banyak fokus untuk melihat apa hak saya. Padahal dikatakan di dalam hadis Muhammad SAW, kebanyakan perempuan ini lupa ihsan daripada suami, lebih fokus kepada apa yang menjadi hak dirinya. Maka dalam hal ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim supaya tidak hanya fokus kepada haknya, tapi lebih kepada melihat juga bagaimana saya mesti menunaikan hak pasangan saya. Demikian dalam Al-Qur'an Al-Karim dikupas oleh Allah begitu cantik, begitu indah semata-mata supaya menjaga kehidupan rumah tangga. Allah ini bagi tahu hukum begini, hikmah begini, adab begini, yang akan melaksanakan Allah bukan suruh paksa. Kita diberi akal untuk paham, kita diberi organ oleh Allah untuk kita berpikir dan mengambil tindakan mengikut kelebihan yang Allah bagi. Sudah diberitahu oleh Allah, ini jalan betul, ini jalan tak betul. Takkan dipaksa juga sudah jalan yang betul. Akal kita sudah mesti ambil jalan yang betul. Kalau itu macam robot, kita tak ada pilihan. Diberi akal, Allah bagi tahu ini jalan betul, ini jalan tak betul. Wahadainahu an-najdain. Diberi jalan Allah dua jalan. Kamu pilih mau yang mana? Mau ambil jalan yang betul, kamu akan bahagia. Kamu pilih jalan yang tak betul, kamu akan celaka. Wahakala diuraikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna." Hunna libasun lakum. Perempuan itu pakaian untuk kamu dan kamu adalah pakaian untuk perempuan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang pakaian. Pakaian ini bila orang memakai, maka kita akan memilih ikut size kita punya tubuh badan supaya ngam dan selesa. Tak terlalu lebar sehingga kita tenggelam, tak terlalu sempit sehingga kita tak selesa bergerak. Mau tak mau kita punya pakaian mestilah dia punya ukuran itu kena betul-betul, ya kan? Sampai dia punya kolder pun kena, jangan sampai ketat sangat dan sedikit, atau tangan tak terlalu pendek, tak terlalu ke depan. Walhasil kita ukuran yang selesa. Dalam pakaian kita memilih warna yang cantik. Jadi kita akan berpenampilan indah. Yang paling utama pada pakaian adalah menutup kita punya aurat. Ini tiga hal, salah satu daripada fungsi kita berpakaian. Bagaimana kita memahami tiga fungsi ini antara suami dengan istri? Yang digambarkan oleh Allah kalau kedua-duanya adalah pakaian kepada yang lain. Bagaimana berpenampilan indah satu dengan yang lain. Bagaimana menjadi sebab keselesaan satu dengan yang lain. Seperti mana pakaian kita mesti selesa, kita pakai kepada pasangan kita. Biarlah pasangan kita selesa dengan kita dan kita pun selesa dengan kita punya pasangan. Biarlah pakaian itu kalau kita ingin berpenampilan indah dengan pakaian, biarlah kita nampak indah pada pasangan kita dan pasangan kita pun nampak indah pada kita. Dan yang paling utama sekali adalah kalau pakaian itu adalah sebagai menutup aurat kita, hendaklah kita menjadi pakaian yang menutup aurat kepada pasangan kita. Jangan guna Facebook kita bagi tahu punya masalah dengan kita berkeluarga. Jangan cerita pada orang suami saya tak bagi nafkah, suami saya pukul saya, suami saya marah-marah. Pun sama juga laki-laki begitu, istri saya membebel, dia bising terus, dia tak letakkan daun dalam cawan. Contoh saja kan. Intinya
pastikan kita itu sentiasa menutup kekurangan pasangan kita. Bukan hanya kepada orang lain di luar ke Facebook itu, hatta kepada kita punya mak mertua dan ibu mertua, hatta kepada adik-beradik, ipar dan kerabat yang lain. Biarlah kalau nak gaduh suami istri dalam bilik, tapi depan orang kita nampak serasi. Dan kita mau cerita sama orang masalah rumah tangga itu apa tujuannya? Bukankah kita mahu agar supaya kita ini nampak kita ini menjalankan apa yang ada dalam tuntunan syariat, walaupun kita ini dalam masalah dalam kehidupan rumah tangga. Pahami filosofi dalam perkahwinan itu seperti Allah mahukan, seperti Nabi uraikan. Maka tak ada lagi masalah yang boleh membawa kepada keruntuhan rumah tangga, walaupun bukan berarti tidak ada masalah. Orang kalau hidup dalam rumah tangga ada masalah, baru rasmi dia hidup rumah tangga. Kalau belum ada masalah, belum rasmi lagi. Mesti ada masalah. Kalau ada orang dalam hidup rumah tangga tak ada masalah, orang pertama yang berhak itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam Al-Quranul Karim Allah ceritakan kehidupan seronoknya Nabi, dan Allah ceritakan juga masalah-masalah rumah tangga yang dilalui oleh Nabi SAW supaya kita bercermin contoh dalam kehidupan rumah tangga yang ia merupakan batu asas dalam pembangunan masyarakat dan negara. Itu adalah kehidupan rumah itu sendiri. Kita ini kalau di rumah, kita the president, kita prime minister, kita adalah tuanku dalam rumah. Sebab rumah kita, anak-anak itu cakap kita, dan juga yang ada dalam rumah itu akan menjadi memberi manfaat satu dengan yang lain. So tergantung kepada kita mau jadikan rumah itu sebagai apa. Mau dijadikan sebagai surga dia akan indah, mau jadi neraka perang hari-hari. Kita yang akan menentukan, kita yang akan mengubah, kita yang akan membentuk. Jadilah tuan rumah yang bijak dan pandai dan cerdas, bukan dengan pikiran, bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarga kamu, aku adalah yang paling baik kepada keluarga aku. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini beberapa hal yang agak sedikit daripada hal kehidupan rumah tangga yang perlu untuk menjadi penghayatan kepada kita. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati pengantin baru dan pengantin lama. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang bahagia, dan harmoni, rumah tangga yang berpandukan dengan bimbingan daripada Al-Quranul Karim, daripada Sunnah Nabawiyah, dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala penghayatan kepada kehidupan rumah tangga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita mempunyai hubungan dengan beliau melalui membentuk rumah tangga yang baik dan sakinah, dan mudah-mudahan kedua mempelai diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sakinah wa rahmah insyaallah, dan mudah-mudahan diberikan oleh Allah persahaman, diberikan penghayatan terhadap respect, hormat satu dengan yang lain, menghargai satu dengan yang lain, melengkapi satu dengan yang lain, memahami kekurangan satu daripada yang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan rumah kita surga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala semua hadir, para asatidzah, para duat, para ulama yang hadir, para simpan, diberikan sehat walafiat, panjang umur. Kita doakan tuan rumah Datuk Yusuf, mudah-mudahan seperti mana hari ini hari gembira bagi beliau, hari selepas ini lebih gembira. Keluarga insyaAllah melihat keluarganya, anaknya, menantunya, cucunya insyaAllah, dan sentiasa rumahnya makmur dengan orang-orang yang saleh ya Arhamar Rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala ألا وإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضائلها جلية.